Oke, kita lanjut ke pembacaan gelombang sinus ya. Jadi dalam satu gelombang sinus ini nanti kita akan sering pakai untuk sumber tegangan AC karena sumber tegangan AC itu bentuk gelombangnya adalah merupakan gelombang sinus. Jadi kita harus tahu membacanya. Gelombang sinus itu bagaimana? Apa saja informasi yang kita dapatkan dari sebuah gelombang gitu ya. Jadi di situ ada gambar sebuah gambar gelombang sinus dengan untuk puncaknya sama lembahnya saya berikan maksimum nilainya adalah A gitu ya. Kemudian minimum lembahnya atau minimumnya adalah sama dengan negatif A. Kemudian sumbu X-nya itu adalah dalam satuan detik atau kita tulis sebagai T atau ini sebagai notasi waktu ya, T, time ya, dari time. Nah, jadi dari sebuah gelombang sinus itu kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, amplitudo. Ya, amplitudo itu adalah lentingan tertinggi pada sebuah gelombang atau puncaknya ya, puncaknya. Jadi kalau misalkan kita bilang amplitudo itu berarti dia merujuk pada dari titik 0,0 ke puncaknya. Itu adalah amplitudo. Itu. Kemudian untuk periode ya, jadi periode ini adalah waktu yang digunakan untuk mencapai satu gelombang utuh. Jadi satu gelombang utuh itu adalah terdiri dari satu gunung sama satu lembah. Jadi waktunya ya, waktunya itu saya berikan di sini. Ya, itu adalah satu periode. Gitu ya, simbolnya adalah T besar, kemudian satuannya adalah detik atau second. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa mengetahui frekuensi. Jadi frekuensi ini adalah banyaknya getaran dalam satu waktu atau dalam satu detik. Jadi rumusnya untuk frekuensi ini adalah sama dengan F. F itu sama dengan seperti gitu ya, atau 1 dibagi periode, satuannya adalah Hertz. Nah, kemudian ini contohnya misalkan saya punya satu gelombang ini ya, maaf ada dua gelombang karena di sini ada dua gunung sama dua lembah gitu ya. Kemudian kita ingin cari tahu nilainya apa saja. Tadi kita ada amplitudo, periode sama frekuensi. Oke, amplitudo dulu. Berarti amplitudo Anda lihat yang paling puncak ya. Puncaknya nilainya 10, berarti amplitudonya kita bilang adalah sama dengan 10. Seperti itu. Kemudian untuk periodenya berarti Anda lihat waktunya yang ditempuh dalam satu gelombang. Berarti kita lihat satu gunungnya dia dicapai dalam waktu 0,02 second, kemudian ditambah dengan satu lembah dicapai dalam waktu 0,04 second atau 0,04 detik. Maka periodenya kita bisa dapatkan T-nya adalah sama dengan 0,04 second. Gitu ya. Nah, kemudian untuk frekuensi berarti dari rumusnya tadi frekuensi adalah sama dengan 1 dibagi T gitu. Maka frekuensinya adalah 1 dibagi 0,04. Ketemunya adalah sama dengan 25 Hz. Jadi maksudnya 25 Hz di sini adalah ada 25 getaran atau gelombang dalam 1 second gitu ya, dalam 1 detik. Nah, kemudian dari informasi tersebut ya gelombang itu dapat dituliskan persamaannya. Jadi kalau misalkan tegangan DC gitu ya, kita tahunya misalkan tegangannya dikasih 5 detik gitu. Kita nggak ada persamaannya karena dia konstan. Mau di detik berapapun nilainya akan tetap 5 volt. Nah, sementara pada saat gelombang sinus, sinus itu dia tergantung waktunya, di mana pada saat berapa detik gitu ya, maka nilainya akan berbeda. Nah, sebelum ke situ, maka kita harus tahu bagaimana caranya sebuah gelombang itu dituliskan dalam suatu persamaan. Jadi, di sini persamaannya adalah kalau misalkan gelombangnya itu saya berikan nama Y gitu ya. Di sini Y-nya sama dengan Y dalam fungsi T, jadi Y dalam kurung T itu kita membacanya Y dalam fungsi T atau dalam fungsi second alias sumbu X-nya itu adalah second gitu ya. Jadi Y dalam fungsi waktu itu adalah sama dengan A-nya adalah amplitudo gelombang. Sinus berarti dia fungsinya adalah fungsi sinusoida. Kemudian dalam kurung omega T, ini bukan W ya. Sekali lagi ini bacanya omega. Omega itu latin, latinnya dari kecepatan sudut. Ya nanti biasanya dia untuk notasi kecepatan sudut. Dia termasuk termasuk notasi latin. Nah, kemudian ditambah omega T ditambah sama theta. Nah, theta ini adalah nanti kita sebut dia sebagai selisih ya. Dia selisih antara sumbu 0,0 dengan dimulainya
gelombang. Jadi gelombang itu nanti Anda akan tahu kalau gelombang itu tidak selalu dimulai di titik 0,0, dia bisa bergeser. Entah itu bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Nah, kecepatan sudut ini satuannya radian per second ya, yang omega tadi. Rumusnya itu adalah sama dengan 2pi dikalikan frekuensi, pi-nya ini yang seperti diketahui ya 3,14. Itu F-nya frekuensi. Nah, karena frekuensi ini sama dengan 1 dibagi T, maka kalau misalkan frekuensinya saya ganti dengan seperti, omeganya juga bisa dituliskan 2pi dibagi dengan T. Nah, kalau dari sini berarti informasi yang tadi kita bisa dapat informasi tambahan gitu ya. Informasi tambahannya omeganya sama dengan 2pi dibagi dengan T, itu ketemunya sama dengan 50pi. Nah, kalau dari informasi yang kita dapatkan di gelombang yang sebelumnya yang dicontoh tadi, ya, kalau kita coba masukkan ke rumus ya, kita coba masukkan ke rumus untuk persamaan gelombang sinus di sini. Anda lihat di situ, kita sudah punya amplitudo. Amplitudo ada, kita punya 10. Itu amplitudo. Kemudian untuk omeganya kita punya tadi kita dapat 50pi. Oke. Gitu. Kemudian nah theta ini Anda lihat di sini, ya, dia dimulai di 0,0. Ya, gelombangnya dimulai di 0,0, tidak ada selisih dengan titik 0,0, maka tetanya kita bisa sebutkan tetanya adalah sama dengan 0. Oke, nanti kita coba cari tetanya yang tidak 0 ya. Sementara 0 dulu untuk yang ini. Jadi kalau misalkan kita tuliskan di dalam satu persamaan, ini karena amplitudonya adalah sama dengan 10 gitu ya. Berarti YT-nya adalah sama dengan 10. Sinusnya tetap karena dia fungsi sinus, kemudian omeganya adalah 50pi, itu T-nya biarkan karena dia dalam fungsi T. Jadi kalau nanti T-nya berapa, tinggal disubstitusikan ke sini gitu ya. Jadi T-nya biarkan. Jadi ini persamaannya lengkapnya adalah YT untuk gelombang ini ya. Untuk gelombang yang di atas ini, YT adalah sama dengan 10 sin 50pi dikalikan dengan T gitu. Oke. Nah, ini perhitungan tetanya. Jadi kalau misalkan tetanya karena tidak ada delta T-nya, maka 0 gitu ya, maka hasilnya tetanya adalah sama dengan 0. Berarti bisa dituliskan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan gelombang tersebut jadi suatu sumber tegangan gitu ya, pada suatu rangkaian AC gitu ya, dia jadi suatu sumber untuk rangkaian AC gitu ya dengan mempunyai hambatan. Nah, untuk hambatan itu kalau di RLAC atau di rangkaian listrik dengan sumber AC itu kita tidak menyebutnya sebagai R lagi karena nanti hambatannya akan ada 3 jenis. Ada resistor, ada kapasitor, sama ada induktor. Nah, di situ satu kesatuan itu nanti kita sebutkan tidak sebagai resistansi lagi tapi sebagai impedansi ya. Satuan notasinya adalah Z. Jadi hambatan ini adalah kita sebut nanti mulai sekarang kita sebut sebagai impedansi. Gitu ya. Nah, persamaannya kalau tadi kita taunya YT sama dengan A sin omega T plus theta gitu. Maka di sini karena kita masukkan ke persamaan tegangan gitu ya, Y-nya jadi V, fungsi T-nya tetap karena fungsi dalam satuan waktu. A ini amplitudo saya kasih ganti jadi Vm atau V maksimum gitu ya. Tegangan maksimumnya berapa? Sama seperti amplitudo. Sinnya tetap, omega T-nya tetap, plus theta tetap gitu ya. Jadi yang diganti hanya fungsi V sama Vm. Nah, Vm-nya berarti ini Vm-nya adalah sama dengan amplitudo tegangan ya, amplitudo tegangan atau tegangan maksimum. Kemudian omeganya adalah kecepatan sudut sama ya, sama dengan 2πf sama dengan 2pi dibagi dengan T dengan satuannya adalah radian per second. Kemudian frekuensinya adalah dalam satuan Hertz gitu ya. Dan T adalah periode. Jadi cuma diganti variabelnya saja biar kelihatan kalau ini ini persamaannya tegangan seperti itu. Nah, kemudian arus yang melewati rangkaiannya nanti itu kita tuliskan sebagai IT gitu ya. Kalau tadi tegangan V gitu, volt dari voltage gitu kan. Kemudian I-nya arus gitu ya. Berarti IT sama dengan IM sin omega T plus theta. Dengan IM-nya adalah arus maksimum atau amplitudo arusnya.
Kemudian omeganya sama ya, kecepatan sudut dengan 2πf, F-nya frekuensi, satuannya Hertz, kemudian T-nya adalah periode. Nah, kemudian untuk kalau kemarin kita kenalnya hukum ohmnya adalah V sama dengan I kali R gitu ya. Segitiganya begini. Nah, V I R. Nah, sekarang R-nya diganti dengan Z. Oke, karena impedansi ya. Jadi diganti seperti ini, V sama dengan I dikalikan Z. V-nya sama ya, tegangan, I-nya arus, satuannya pun sama, tetap volt, tetap ampere. Kemudian untuk Z itu impedansi, satuannya ohm gitu ya. Nah, berikutnya untuk video selanjutnya adalah hambatan, macam-macam hambatan pada rangkaian listrik AC. Silahkan lanjut ke video selanjutnya.